Oke teman-teman, selamat datang di channel kami bersama saya Pungkas dan teman saya Mas Bogor. Sekarang kita lagi siap-siap untuk OTW ke tempat narasumber yang akan segera kita interview. Mungkin penasaran siapa orangnya, tetap ikuti channel kami. Yuk kita OTW. Oke. Oke, selamat malam teman-teman DAP. Sekarang ini kita lagi bersama seorang narasumber yang berpengaruh besar lah buat mungkin metal. di skena metal, dan mungkin menjadi salah satu contoh begini buat teman-teman di Kemusu khususnya Kemusu Lorkali ya. Itu yang Utara lah. Boyolali Utara benar. Itu Mas Dedi, mungkin gimana kabarnya? Kabar baik Mas, sehat. Mungkin dari sekian teman-teman ada yang sudah kenal Mas Dedi, gimana Mas Dedi sepak terjang rekam jejaknya seperti apa di dunia. Ini kita ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Enggak apa-apa, monggo. Kata kasar juga boleh. Tapi jangan kasar. Berkata kasar tit. Ya mungkin ada yang sedikit atau banyak teman-teman seperti apa tuh Mas Dedi itu, mungkin dulunya seperti apa. Kalau mungkin sekedar kenal banyak yang kenal Mas ya. Banyak. Seperti saya sendiri, Mas Dedi itu yang mungkin kalau saya berpikiran pribadi kan yang ketuanya jenenge Founder mungkin ya, termasuk founder dari event Gebrak ya. Acara metal sini namanya Gebrak Total Fest. Ya. Total Fest kan makna kenalkuan kemarin kan mungkin Mas Dedi yang mengetuai yang mungkin kan. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman lah atau orang-orang di luar sana pengen lebih tahu Mas Dedi lebih dalam, lebih kenal gimana tuh kehidupan pribadi Mas Dedi, atau mungkin kehidupan Mas Dedi yang kemarin itu seperti sebelum menginjakkan kaki di dunia ini sebenarnya. Berarti saat lahir berarti. Cobi ya ceritanya. Oke, mungkin yang pertama gini Mas. Gimana tuh? Atau mungkin secara singkat berdirinya event ini. Terus komunitas yang ada di sini gitu. Sampai segini sampai sekitar 20 tahun ya Mas. 20 tahun. Suwi. Lumayan. Gebrak Total Fest itu udah awal-awal kami bikin event sekitar tahun 99 2000-an. Kalau suka metal saya dari SMP. Kelas 1 SMP sudah seneng Metallica. Tapi awal-awal SD senengnya malah Dewa, Slank. Itu dari kakak perempuan saya. Soalnya mereka pas seumuran saya itu rame-ramenya Slank sama Dewa. Tapi setelah SMP kok muncul itu Metallica. Suka dengar radio dari radio Solo, radio apa ya? PTPN FM kalau nggak salah. Masih radio nih? Masih sampai sekarang. Itu tiap pulang sekolah muter PTPN dengerin Metallica tiap Rabu. Nah, mulai dari itu seneng. Nah, terus kebetulan kan di sini ada siapa ya? Mas Doni The Growl itu. Beliau yang mengenalkan metal di Kemusu, di Boyolali Utara khususnya. Karena beliau kuliah di Solo dulu, ngeband juga. Lalu kita sering nongkrong bareng, kita gitaran, nyanyi bareng. Lah akhirnya nulari kancane. Aja. Iya. Aja. Kami semua ketularan musik metal. Terus iseng-iseng tiap malam minggu atau malam hari besar, 17-an atau malam 1 Suro kami. Kebetulan kan Mas Doni punya alat musik komplit. Nah, itu dikeluarin, kita nyanyi jamming bareng sebisanya. Dengan lagu? Dengan lagu yo campur lah. Bisanya. Metalnya malah kadang-kadang tok itu. Nah, terus mulai serius kita bikin event, panggungnya pakai meja. Pakai meja SD itu, yang penting jalan aja ya. Toto diikat pakai bambu. Nah, terus patungan, sewa sound, sewa segala macem. Ya itu mulai rame. Tapi ya kurang bisa diterima sih karena kita kan geografisnya di kampung ya, letak geografisnya di kampung yang jelas. Warga sekitar kan tetap nggak suka.
Soalnya musiknya bising. Musiknya berisik. Tampilan kami ireng-ireng semua. Pakai kaos hitam semua. Lor kali lah, Ya, identik. identik. Lor kali. Zaman sekolah ya Mas, zaman sekolah aku sempat apa ya Mas, jenenge nongkrong sambil ketemu kaos hitam mesti lor kali. Kemusuh ya. Kemusuh, lor kali. Zaman dulu ya. Temanku Zaman temanku belum ada apa-apa ya. nah, kaos hitam kok naik motor kok boncengan ya. Kaos hitam lor kali. Lor kali. Mesti lor kali. Identik ya berarti. Identik ya. Soalnya kan kalau di wilayah sini paling dekat kan Solo Mas dulu. Metal ini kan pusatnya di Solo karena kota besarnya juga di Solo kan. Lah Solo Ngalor itu udah ada komunitas metal selain Gembolong sama sini. Gembolong pun dari 2003 terakhir bikin event metal terus bubar sampai sekarang nggak bisa bikin event. Kurang tahu itu alasannya apa, tapi apa ya? Yang seneng-seneng metal itu udah Kurang. Tapi untuk perizinan. Nah, terus perizinannya susah. Di area yang Gembolong susah. Kalau di Kemusu alhamdulillah malah gampang. Kadang sok-sok nggak izin. penting rakonangan lah ya. Soalnya kan kita bikin acara tiap tahun itu pasti habis lebaran. H+5. Jadi alasannya kita sama pihak kepolisian itu halal bihalal. Reuni ya. ketemu teman-teman, temu kangen lah, ketemu saudara-saudara luar kota, itu alasan kita reuni. Jadi kan kadang nggak perlu izin. Tapi untuk Enaknya gitu. Untuk teman Mas, teman jenengan apa ya? Berapa ya Mas? Perang lah ibaratnya kan harus meyakinkan penduduk terus warga sekitar bahwasanya ini tuh cuman sebatas apa ya Mas? Apa ya, kalau musik cuma acara lah ya, bukan berarti kalau dengan penampilan seperti ini dengan musik yang seperti ini tuh kita itu enggak apa ya nakal gitulah. Identik biasanya kan kalau orang lihat kan dari penampilan, jadi jenengan meyakinkan itu dengan apa ya cuman dengan Mas Duni atau mungkin ada berapa lah mungkin yang jadi Mungkin ada orang dalam. dengan pelajar ke jalan cepat akses Itu lah. maksudnya meyakinkan warga sekitar. Warga sekitar. Sebenarnya kan Mas, Bung, tidak ada kiat khusus meyakinkan itu tidak ada. Cuman kan karena kita bikinnya udah sekitar 20 kali event. Berarti kan tiap tahun itu ada sekali ya. 20 tahun kita bikin event itu. Saking kulinone. Mungkin kan, warga bosan ngeleng. Bosan ngelek. Lagian kita kan tiap hari juga udah pakai kaos hitam, tampilan kita mau nonton juga seperti itu, nonton juga seperti itu. Jadi kan wis biasa lah, tonggo-tonggo sudah biasa dengan tampilan-tampilan metal ala-ala anak-anak Kemusu. Gedeng Sari lah. Gedeng Sari. Kita menyesuaikan. Sampai Mas, kayak contoh pas dulu saya sempat main ke sini. Saya kan dulu sering main ke sini kan. Pas nongkrong ada salah satu mungkin temen lah mungkin atau mungkin anggota komunitas jenengan pakai kaos metal sing tak salutin gitu. Sing tak salutin pada saat ibu nyuruh mungkin sebut saja mawar gitu. Ben gak apa jenenge terlalu vulgar ya. Ya terlalu sebut saja mawar. Kayak jingukan suket ning sawah. Sing tak nggumune iki apa gak enek kata mengeluh, gak enek kata bantah. Langsung cus berangkat ya emang dengan kaos metal jadi nyunggi pede wae nyunggi suket gitu metal tapi berbakti ya. Nah gitu metal tapi berbakti ya itu Mas, maksudnya jangan dilihat dari background lah ya. Walaupun kita mungkin dengerin musik tampilannya serem-serem tapi kan belum berarti hatinya juga serem ternyata kan gitu kan dari orang yang nggak nyongko wae aku Mas. Bener-bener nggak nyongko sing mau mungkin tak wong-wong lihat lah ya, orang-orang lihat apa ya tong genah tong menungso. Palingan kayak gitu kan Mas, tapi kenyataannya kan beda. Mungkin kayak Mas Gopur sendiri kan teman-teman di metal di Solo kan mungkin nggak kehitung kan Mas. Teman-teman di Solo, lalu sampean sendiri kan kenyataannya kan bahwasanya penampilan itu enggak apa ya mencerminkan perilaku. Dan kalau di Solo pun di sini itu sempat dijuluki kampung metal. Terkenalnya di sini. Teman-teman Solo juga bilang gitu. Soalnya kan komunitas di sini dulu itu kalau saya total sekitar 50 sampai 60-an orang di kampung ini. Di kampung ini.
itu yang aktif. Setiap tahun itu kita bikin event patungan segitu, jumlahnya segitu. Jadi kita tentukan patungannya berapa, dikalikan sekitar 50 sampai 60 orang. Jadi misal acara itu sepi, acara kami sepi tiap tahunnya, diisi orang-orang anggota dalam aja sudah kelihatan rame. Wis hidup lah acaranya. Sudah hidup. Di depan panggung itu sudah pasti rame gitu loh. Jadi kan kita pede, misalnya tidak ada penonton dari luar kota pun kita tetap lanjut acara, tetap gayeng. Terus kan Mas, mungkin awal jenengan apa ya? Kok bisa seyakin itu bahwasanya metal itu bisa diterima? Mungkin jenengan pertama bikin event kendala nih, mungkin mengalami penolakan lah ya. Mungkin ojo ning kene lah, pasti ada. Pasti ada. Di tiap kota pun saya yakin pasti ada penolakan dari warga sekitar. Soalnya kan fisik pasti. Ya, musiknya anti mainstream ya. Mainstream. Musik kita kan suaranya tidak bisa diterima lah. Orang-orang khusus mengartikannya bingung gitu. Membaca susah. Kayak lirik iki Latin kan. Susah. Terus awalnya Mas jenengan. Awalnya kenapa? Dulu sempat ngeband juga kan sama Mas. Oh iya, dulu sempat ngeband juga. Sempat. Namanya bandnya apa? Banyak Mas, cuman nama-nama tok, enggak pernah manggung. Casmito Gaib. Casmito Gaib itu masih Mas, cuman saya enggak ikut. Itu bandnya Mas Doni sama Mas Gondrong Casmito, Mas Poteng sama Mas Botok. Sampai sekarang masih. Sekarang masih aktif. Casmito Gaib sama Gebrak Total Fest itu udah undi. Jadi kita bikin event sudah ada bandnya sendiri. Dan tetap. Jadi band tetap. Jadi ya Gebrak Total Fest itu sekitar 20 tahunan, Casmito Gaib juga 20 tahunan berdiri. Tapi enggak album mereka. Mereka cuma punya album foto. Sekarang. Apa yang penting foto. Paling penting eksis ya. Latihan foto, manggung foto. Terus gini Mas, alasan jenengan lah, mungkin banyak kan kita genre musik di Indonesia ini. Mungkin yang paling menonjol dangdut tadi. Tapi Ya, kenapa lah. alasan? Apalagi di daerah yang kampungan. Kenapa nggak pilih dangdut aja? Wah, tanggapan dangdut, sunatan tanggapan dangdut. Sepenting orang pengajian tanggapan dangdut. Kalau saya itu sebenarnya saya itu masih bisa ngumumi. Misal temennya nikahan nanggap dangdut, saya juga nyawer. Enggak. Nyawer. Joget enggak pernah malu. Yo niru-niru lagune penyanyi ini dikit-dikit bisa Mas. Sok-sok minta lagu juga pernah. Tapi lah ya. Tapi nek disuruh dengerin musik tiap hari, nonton acara lah. Yang pasti kalau nonton acara live secara langsung saya belum pernah selain nonton metal. Kalau dangdut kan udah itu eventnya tetangga. Jadi sekalian batir manten, ada tanggapan kita nonton. Kalau mayoritas ya, mayoritas. Nek nglegake nonton dangdut enggak pernah. Ayo nang kono tanggapan. Kudu enggak pernah ya. Kalau nonton metal malah dulu awal-awal itu misalnya acara Minggu kita berangkat bareng-bareng Sabtu pagi udah berangkat. Nginep. Pasti nginep. Misal acara luar kota di Semarang apa di Jogja, Supersonic gitu. Belum Mas, belum ada Supersonic dulu. Misal di Semarang ya acara-acara lokal itu kita berangkatnya Sabtu pagi dengan dulu kan belum ada yang punya motor atau mobil Mas. Nyater. Enggak. Nyaternya truk. Nyater truk. Uang saku paling berapa ribu itu. Itu cuma buat cekelan tok. Transport enggak mikir transport. Soalnya kan nyegat truk bonek. Dari sini sampai Semarang yo nyegat truk terus. Berarti jiwa muda nih sen. Dulu. Kalau sekarang saiki isin. nonton saiki. Oh. Padahal cara flashback ngono. Aku di menyumur. Iya. Tapi berarti nak mungkin event metal di Solo Jogja sampai tetepan ya. Ya. Cari time sing anu lah ya. Foto ngebuatnya lah. Iya. Apalagi ada band lawas-lawas itu. Wajib nonton.
jadwal khusus sih. Sesasi ngarep kowe wis Nah, diberi ya. udah nabung nyelengi sangune. Terus ini Mas, sampean kan udah berapa kali Mas? 20 kali bikin event lah. Itu mungkin band-band sing jenengan pernah panggil atau sing pernah main di event jenengan. Ada yang berarti apa? Mentes atau sing mungkin namanya jadi besar gitu Mas. Kalau untuk bandnya sendiri belum ada Mas, cuman kan soalnya band metal itu apa ya, Ya mungkin larinya ke komunitas ya. rata-rata itu cuman buat asik-asik tok. Jin. Mereka itu nggak mikir terkenal atau apa, cuman dulu sempet drummernya Down for Life itu main ke sini sekitar 2003-2004an lah. Mas Usil Jayadi itu sebelum di Down for Life malahan. Itu pernah main ke sini. Lah habis itu dia ngedrum di Down for Life sampai Down for Life terkenal sampai sekarang bisa main di Jerman, bisa ke luar negeri segala macem. Ya paling itu sing agak terkenal. Tapi kalau untuk pemain ataupun band itu udah nggak kehitung lah ya. Enggak gitu. Berapa ratus ya? Setiap event kita ngundang sekitar 15 sampai 20 band ngisi. Bisa Dan itu ada yang dari luar kota. Banyak. Banyak. dari Jakarta, dari Ngeri ya. Semarang, Kendal, Jogja, Solo pasti, Solo Boyolali pasti, Sragen, Jawa Timur. Band kurang mau undang. Urung judul jenenge wis bubar. Tapi mungkin buat teman-teman dap ya, teman-teman dap semua yang mau lah lebih tahu Mas Didi, ternyata enggak cuman pecinta musik metal. Tapi Mas Didi itu punya banyak hobi Mas yo. Kebetulan, hobi dolan. pasti hobinya dolan. Mungkin diaplikasikan ke salah satunya itu motor trek ataupun trek-trekan mungkin jenengan. Nang alas. Dan apa ya? Montel. Itu gimana Mas? Maksudnya jenengan kan mungkin kalau traveling lah mungkin oke ya, traveling. Semua orang suka Semua traveling. orang traveling suka ya. Tapi kok jenengan ke hobi yang itu? Kalau motor trail itu sebenarnya dari kecil sudah suka motor trail. Kalau sepeda kan ya dari kecil juga Mas. Soalnya kan anak kecil kan pasti seneng pit-pitan. Nah itu sampai ke bawah sampai dewasa. Kalau motor trail itu awal-awal suka sama motor trail itu ya bane sangar. Ban koyo ngono lah. Terus pengen aku nek duwe piye. Alasan senang cuman mergo bane. Bane sangar. Bane kotak-kotak. Ban tahu. Tahu. Terus dulu itu ada bengkel dari Boyolali Kota, buka bengkel di sini. Kebetulan itu garap motornya salah satu pembalap terbaik dari Boyolali, Mas Heru Tri, yang punya Star Stick itu loh. Terus pinjem motornya, pegang-pegang kok enak men. Nah, akhirnya pengen bikin sendiri. Kok melo ya? Sampai sekarang. Buka bengkel sekitar itu lihat motornya sekitar tahun berapa ya? 2006-an mungkin. Belum ada 2005. 2005. Tapi juga ada komunitas untuk motor trail dan untuk kontelnya ini. Kalau komunitas motor trail paling ini tetangga sama temen-temen juga Pak. Sekitar 5-6an orang lah. Kemarin juga, minggu kemarin ikut bikin acara sosial itu di Juwangi. Diikuti sekitar 500-an peserta mungkin dari se-Jawa Tengah nih itu. Se-Jawa Tengah di Juwangi. Soalnya kan letak geografis di sini juga cedak hutan. Nah, jadi areanya mendukung. Enak. Area mendukung. Tapi untuk motor lah mungkin spesifikasi jenengan apa udah ada lah mungkin apa ya? Sepeda yang harus ini, merek ini gitu. Udah, nek saya pribadi karena apa ya? Motor trail itu yang penting nek saya bannya diganti gitu aja. Bannya diganti, mbok pakai mesin apapun monggo terserah. Yang penting enak dinaiki di trek tanah. Gitu tok. Tidak harus yang trail mahal sampai ratusan juta, soalnya pasti tidak kuat beli. Puluhan juta muat. Nah, ini Mas. Bagi ini jenengan gitu Mas. Dari
mungkin ontel sama trail kan apa ya hampir sama lah ya mungkin jalan-jalan semua Iya. semua mungkin beda track lah, tapi untuk membagi ini gini delala nemoni jame ataupun jadwalnya bareng lo sampean piye? Kalau ngontel itu jadwal pastinya minggu pagi, Sabtu sore sebentar sama minggu pagi. Cuman nek pas ada barengan event trail bingung juga. Pernah? Sering. Dan komunitas trailnya gelak-gelak, ayo mas rek mangkat lah. Saya ini masih ngontel belum sampai rumah, jadi belum siap-siap segala macam ini. Wis dimarahin sama teman-teman ontel, digelak-gelak sama teman-teman trail. Bingung. Saya pernah mengorbankan mungkin salah satu sing sampean sering. Tapi kebanyakan saya tetap ke trailnya. Soalnya nek ngontel kan capek. Harus. untuk adrenalinnya lebih aneh Mas. Sebenarnya di ontel pun seneng sih adrenalin, cuman kan spek sepedanya kurang mumpuni kalau punya saya, masih sepeda harian itu. Misalnya buat lompat-lompat belum kuat, cuman yo nek pendek-pendek sering nyoba. Ngontel lebih neng dengkul. Pakai tumpul, nafas juga. Dengkulnya kerep anu iki. Kalau bicara masalah ini ya sepeda ontel ya, mungkin akhir-akhir ini ya kan Booming ya. ya kenapa itu maksudnya mereka di masa pandemi ini kok tiba-tiba sepeda itu malah jadi tren Kayak tren. ya, dan sekarang ya tahu juga kan banyak komunitas sepeda itu. Nah banyak juga orang-orang yang mengeluh buat orang-orang yang bersepeda yang tidak tahu aturan gitu. Itu gimana tanggapannya Mas? Sering. Kalau nek saya pribadi kan kami hidupnya di kampung Mas. Jadi kan lalu lintas kendaraan lalu layangnya jarang. Jadi kita yuk rumah sani lah nek kita ngontel tetap di pinggir. Ya itu ya Jadi, teman-teman ya. Ingat tetap di pinggir. Jangan dua orang. Jangan dua orang. Di tengah-tengah. Ngawur. Anda itu menyusahkan. Nek saya itu kan ngontel sudah 5 tahunan lebih. Dulu bingung ngontel sendiri, bingung, malu soalnya kan rumah saya dekat jalan. Misal ada orang lari sendiri itu kok tak cah kayak kok gendeng melayu dewi kena apa lah. Saya itu 5 tahun yang lalu itu ngontel dewi juga malu. Mesti aku di sini dikrendengi. Tapi main pit ontel udah lama banget ya Mas. Udah berapa tahun? sekitar 5 tahun Mas. Mungkin sebelum ada tren. Dulu juga tren. Dulu juga tren. Oh, Tren ini dulu juga sebenarnya tren? iya. Tren itu hampir setiap mungkin per 2 tahun. Kayaknya per 2 tahun pasti ada tren. Cuman kan yang paling booming saat ini kemarin ini pas pandemi ini. Mungkin kan karena Mereka berpikiran bahwa dengan bersepeda olahraga bisa imunnya kuat. padahal kan nggak cuma itu kan. Ya nanti ini bahas nanti lah. Kalau saya bersepeda itu selain imunnya kuat, imin juga kuat. Iya. coba tak contoh untuk Harus coba tak contoh. olahraga. Ini kita kembali sedikit ke musik lagi Mas. Sedikit ke musik karena mungkin masih panjang kali lebar sama dengan luas kita kembali ke musik metal ini. Mungkin jenengan pernah berpikir lah karena kita kan lagi dalam masa pandemik lah ya. Mungkin apa ya, mungkin jenengan lihat kok musisi-musisi mungkin yang kena dampak dari pandemik ini sendiri, terus Banyak sekali. terus apa ya, mungkin saran lah ya mungkin dari jenengan yang sebagai salah satu apa ya, tidak lah buat saya sendiri ya, musik metal itu jenengan gimana buat mungkin ya nggak cuma metal ya Mas ya, mungkin yang dangdut pun yang cuma pop, yang akustik itu gimana jenengan? Kalau saya pribadi sebenarnya juga terdampak juga sih Mas. Biasanya kan saya setiap tahun juga bikin event pasti itu. Bikin gebrak Total Fest itu pasti setiap tahun habis lebaran. Ini pun juga ditunda karena pandemi. Tapi kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu apa solusinya tetap tidak ketemu. Soalnya kan bisa ya. Soalnya banyak juga yang tidak mudik tahun ini. Biasanya kan pasti mudik, kesempatan buat reuni ketemu teman-teman lama dari Jakarta. Soalnya kan kebanyakan kerja di Jakarta pasti kan.
Terus saya juga punya event saya pribadi yang ketua saya sendiri, tapi kalau Gebrak Total Fest itu dari awal sampai sekarang itu dibikin free dan outdoor, Open. di luar ruangan. Kalau saya sendiri kan punya event sudah berjalan 3 kali, cuman tidak aktif setiap tahun. Soalnya kan ya Event metal juga mas. event metal. Soalnya juga nyari panitia sekarang sulit juga, nyari teman-teman yang mau diajak patungan lah intinya. Patungan buat pendanaan awal juga susah. Lah, tadi awal-awal sebelum pandemi sampai di daerah kita sekarang ini, saya sudah berencana bikin event yang saya pribadi itu. Setelah kita Kota Fest, seling beberapa minggu atau bulan saya mau bikin itu, tapi ternyata gagal semua. Berarti udah ada 2 planning event. Udah. Serem juga ya. Tapi ada juga banyak yang ini ya sekarang apa streaming gitu ya. Streaming. Itu gimana tuh? Menurut Mas Dedi itu efektif nggak sih untuk para penikmatnya? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya kurang puas mas. Kurang puas Cuman ya? kan karena emang mungkin satu-satunya cara buat kangen-kangenan juga lewat live streaming itu. Cuman kalau buat saya pribadi sebenarnya kurang puas. Soalnya nonton metal itu asiknya berdiri di langsung. depan panggung, Mosing. kita mosing, tubruk-tubrukan karo kancane. Iya. Nah, itu paling asiknya nonton metal seperti itu dan ora gelut. Nah,